Amar Zoni menempati rumah baru. Aktor yang juga terpidana perkara narkoba itu, Kamis kemarin dipindahkan lokasi hukumannya dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni menempati rumah baru. Aktor yang juga terpidana perkara narkoba itu, Kamis kemarin dipindahkan lokasi hukumannya dari rumah tahanan Cipinang, Jakarta ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang dikenal sebagai lokasi penahanan bagi narapidana kelas kakap dengan penjagaan super ketat serta menyimpan kisah mencekam. Ketika menjalani proses pemindahan bersama 5 tahanan lainnya, terlihat wajah Amar ditutup kain hitam serta tangan dan kaki terborgol. Kaget banget. Benar saya itu mikirin terus tentang kondisinya, apalagi di berita dan di media itu kan luar biasa banget kan, ditutupin lah, di ini segala macem. Ngeliat hal itu sakit hati saya gitu. Kayak abang saya itu teroris atau kayak bandar besar seperti kartel-kartel di luar sana. Ini orang diangkut, matanya ditutup, diborgol, kakinya juga diborgol, dipindahin ke penjara super maksimum. Itu satu orang tuh, satu kecil banget tuh penjara tuh pokoknya teh. Diangkut, matanya pun ditutup. Gua masih nggak ngerti kenapa matanya ditutup. Amar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan setelah ditangkap karena mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba. 4 kali terjerat kasus narkoba sebagai pemakai dan pengedar, Amar Zoni menjadi tahanan high risk sehingga ditempatkan di lapas kategori super maksimum security dengan one man one cell atau 1 orang 1 sel. Beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Dia sudah bertaubat dan dia bukan bandar, dia bukan pengedar. Kalau bandar pengedar tidak apa-apa. Saya setuju yang monitoring, nggak ada masalah, hukuman tidak ada masalah. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Karena kan ini belum terbukti, masih praduga. Dia baru dugaan udah langsung dihukum. Nah, ya kan, padahal kronologis pun kan belum tahu, ini kan baru dugaan sementara dari penyidik. Nah, ini yang kita sesalkan. Jatuh dan jatuh lagi, Amar Zoni kejerat narkoba. Tak hanya bikin keluarga kecewa, orang-orang terdekat dan teman-teman Amar juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa dibohongi oleh Amar yang pernah gembar-gembor kapok, tidak akan menyentuh narkoba lagi. Nyatanya, Amar masih bersentuhan dengan narkoba, bahkan lebih nekat lagi jadi pengedar di dalam rumah tahanan. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Dan saya selalu support Bang Amar. Kalau misalkan kemarin ada beberapa omongan-omongan dari kabar burung yang bilang keluarganya udah muak, saya udah pusing, saya nggak peduli, itu saya bisa jamin 100% tidak benar. Semoga ini akan bisa Amar menjadi memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa kalau menyalahgunakan narkotika bisa kasus hukumnya seperti ini. Padahal penyalahgunaan narkotika ikrahnya di kasus ketiga adalah rehabilitasi. Nah, dia adalah di penjara. Nah, ketika di penjara dia sudah menjalani, tapi baru mau keluar, kira sebentar lagi mau keluar, ternyata ada lagi. Nah, ini kan suatu yang menjadi perhatian kita semua. Mengetahui Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba dan kini dipindah ke Nusa Kambangan, publik mengait-ngaitkan lagi dengan Irish Bella yang dinilai mengambil keputusan tepat bercerai dari Amar. Apalagi setelah cerai dari Amar, Ibel mendapatkan suami baru yang lebih sayang dan tajir.
jika Irish Bella sudah meninggalkan Amarzoni. Tidak demikian dengan dokter gigi Hayati Kamelia. Dia menjadi pengganti Ibel di hati Amarzoni. Walaupun Amar berada di dalam penjara, dokter Kamelia mau menerima kondisi itu dengan harapan setelah menjalani masa hukuman, Amar akan berubah. Tapi harapan itu tidak sesuai kenyataan. Jelang kebebasannya, Amar justru ditangkap karena mengedarkan narkoba. Pastilah Kamelia syok dan sedih. Kamelia pun diuji lagi kesetiaannya kepada Amar yang telah dipindah ke Nusa Kambangan. Wah, syok banget sih. Kayak main roller coaster. Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget ujiannya Bang Amar tuh. Jadi ya benar-benar nggak tahu, syok. Terakhir komunikasi, terakhir ketemu waktu di Kejaksaan. Cuman waktu hari Rabu dia telepon lewat wartel. Sebenarnya dia udah ada feeling kalau aku dipindahin cari aku ya, kata dia. Iya, pasti aku cari. Ya cuman bisa nguatin doang. Sabar, banyak doa. Sementara Amarzoni makin kesepian dipindah ke lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Grup musik religi Sabian Gambus mengumumkan vakum dari panggung musik tanah air. Pengumuman itu menuai sorotan dari warganet yang langsung menduga vakumnya Sabian Gambus terkait kabar hamilnya sang vokalis Nisa. Pada komentarnya, ada warganet yang memberi dukungan dan ada pula yang memberi pesan nyinyir dan menyindir. Berita Nisa Sabian hamil sudah terendus sejak beberapa pekan lalu. Ketika itu ada yang terlihat berubah dari penampilan Nisa. Istri Ayus ini memakai pakaian yang longgar dan perutnya terlihat membesar. Ya kalau ngedengar itu memang ya seperti itu ya. Tapi itu kan halnya pribadi. Itu rumah tangga mereka. Kan sudah pada tahu sebelumnya. Normal-normal aja. Dia banyak tek-tek lagu. Jadi nggak murung, dia orangnya tegar. Meski ditutup-tutupi, namun dengan keputusan Sabian Gambus hiatus atau vakum sementara, kuat dugaan bahwa Nisa tengah hamil benar adanya. Selain itu, kandungan Nisa juga disebut-sebut sudah membesar dan tak lama lagi akan menjalani persalinan. Kalau dia mentalnya cukup. Jadi biar dilihatnya kecil tapi udah alhamdulillah. Disiapkan kadonya ada 5 ya, tapi ada 1 yang belum aku pecahkan. Aku harus pecahkan dulu tuh teka-teki. Merayakan ulang tahunnya yang ke-29 pada 15 Oktober 2025, Prilly Latukonsina tak hanya dapat kejutan romantis, tetapi juga banjir kado mewah dari sang kekasih Omara St. Claude.